Perkenalkan, nama saya Sandi Lambang dengan Muhammad 156. Nah, masuk ke materi yang pertama dari bab register dan mitigasi fraud dan manajemen resikonya. Jadi dimulai dari konteks manajemen risiko dan pencegahan fraud. Nah, dalam konteks manajemen risiko fraud itu dimulai dengan pengakuan bahwa fraud itu bisa terjadi di organisasi manapun, kapanpun, dan pada tingkat manapun. Nah, manajemen risiko fraud itu beroperasi dalam konteks yang unik karena fraud itu bukan proses yang muncul dari ketidakpastian proses atau kondisi eksternal, tapi dari tindakan penipuan yang disengaja untuk keuntungan pribadi. Nah, sifatnya fraud itu yang tersembunyi, kemudian disengaja, dan bahkan melibatkan kolusi itu membuatnya sulit dideteksi. Karena itu, organisasi itu harus mengakui bahwa tidak ada entitas yang kebal terhadap fraud ini. Nah, jika ada organisasi yang terlalu pede atau yakin bahwa fraud itu tidak mungkin terjadi, maka itu bisa menjadi titik lemah yang terbesar di sistem pengendaliannya. Nah, kemudian ada pendekatan percaya tapi verifikasi, trust but verify, yaitu landasan dari program anti-fraud yang efektif. Nah, karena fraud itu berakar dari tindakan individu yang sadar dan terencana, pengelolaannya itu tidak dapat mengandalkan kepercayaan semata. Nah, pendekatan percaya tapi verifikasi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberian kepercayaan dan penerapan mekanisme pengawasan. Program anti-fraud yang efektif itu harus bersifat proaktif dan bukan reaktif, yaitu menunggu fraud terjadi sebelum bertindak merupakan kegagalan manajemen risiko. Nah, fokus utamanya itu harus selalu mencegah di awal atau sejak awal. Nah, dalam konteks tata kelola, risiko fraud dalam pelaporan keuangan menjadi perhatian utama bagi Dewan Direksi dan Komite Audit. Nah, jadi di konteks tata kelola perusahaan ini, fraud itu dalam pelaporan keuangan merupakan risiko yang sangat krusial, di mana meski jarang terjadi dibandingkan jenis fraud lainnya, dampak finansial dan reputasional itu sangat besar. Fraud ini bisa merusak kepercayaan antara perusahaan dan investor. Karena itu Dewan Direksi dan Komite Audit itu memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya pengendalian internal yang kuat dan proses audit yang dilaksanakan dengan skeptisisme profesional yang tinggi. Kemudian ada pencegahan fraud. Jadi tidak hanya berfokus pada pengendalian proses, tapi juga pada psikologi manusia, budaya organisasi, dan skeptisisme profesional konstan. Nah, pencegahan fraud itu tidak cukup dilakukan melalui prosedur administratif atau sistem pengendalian proses saja, karena fraud itu dipengaruhi oleh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi atau yang bisa disebut triangle fraud atau fraud triangle. Nah, organisasi itu perlu memahami faktor psikologis dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya fraud atau kecurangan ini. Nah, budaya organisasi yang etis serta sikap skeptis yang konsisten itu menjadi elemen penting dalam meminimalkan peluang terjadinya fraud ini. Nah, kemudian ada menerapkan pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Nah, strategi pencegahan fraud itu harus dirancang secara komprehensif melalui kombinasi pengendalian preventif untuk mencegah terjadinya fraud, kemudian pengendalian detektif untuk mengidentifikasi indikasi kecurangan sejak dini, kemudian pengendalian korektif itu untuk merespon dan minimalkan dampak jika fraud itu tetap terjadi. Nah, pendekatan ini mencerminkan adanya manajemen risiko fraud itu tidak hanya berorientasi di perlindungan sistem, tapi juga di pengelolaan perilaku manusia atau sumber daya manusianya dan kesiapan organisasi dalam menghadapi kemungkinan terburuknya. Nah, kemudian masuk ke materi definisi fraud dan klasifikasinya. Jadi fraud atau kecurangan itu merupakan setiap tindakan yang disengaja atau penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau tidak sah. Nah, fraud dalam konteks organisasi itu didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Nah, unsur kesengajaan itu menjadi pembeda utama antara fraud dan kesalahan atau error. Kesalahan itu terjadi tanpa niat alias tidak disengaja. Misal pencatatan transaksi di periode yang salah karena lalai, tapi jika tindakan itu dilakukan secara sadar,
untuk memanipulasi laba atau untuk menyelesaikan pengguna laporan itu bisa dikategorikan sebagai fraud. Nah, jadi niat dan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau tertentu itu menjadi inti dari konsep fraud atau kecurangan ini. Kemudian ada klasifikasi fraud tree atau pohon kecurangan. Jadi Association of Certified Fraud Examiners atau disingkat ACFI itu mengembangkan kerangka klasifikasi yang dikenal sebagai fraud tree yang mengelompokkan eh, fraud ke dalam 3 kategori utama. Nah, jadi kerangka ini membantu organisasi untuk memahami pola kecurangan dan merancang pengendalian yang lebih terarah terhadap setiap jenis risiko. Yang pertama ada korupsi atau corruption, di mana ini ada konflik kepentingan, suap, dan penyuapan ilegal, serta pemerasan ekonomi. Korupsi itu terjadi ketika pelaku menyalahgunakan pengaruh atau jabatannya dalam suatu transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan pribadi yang ini melanggar kewajiban terhadap organisasi. Nah, bentuknya itu ada konflik kepentingan, yaitu ketika karyawan memiliki kepentingan pribadi yang tidak diungkapkan dalam transaksi yang tampaknya itu dilakukan untuk perusahaan. Kemudian ada suap dan penyuapan ilegal, itu pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi keputusan bisnis. Dan yang terakhir itu ada bentuknya pemerasan ekonomi, yaitu permintaan pembayaran dengan ancaman kerugian ekonomi atau bentuk tekanan lainnya. Kemudian ada penyalahgunaan aset. Di sini bentuknya itu bisa kecurangan kas dan kecurangan aset non kas. Nah, penyalahgunaan aset ini merupakan jenis fraud yang paling sering terjadi, meskipun kerugian per kasus itu umumnya lebih kecil dibandingkan kategori lain. Nah, di bentuk kecurangan kas, pelaku itu mencuri atau menyalahgunakan kas organisasi, baik yang sudah tercatat maupun yang belum tercatat, termasuk melalui skema vendor fiktif, kemudian ada klaim biaya palsu dan lapping piutang. Kemudian untuk yang kecurangan aset dan kas, itu melibatkan pencurian dan penyalahgunaan aset fisik seperti persediaan dan aset tetap. Kemudian ada kecurangan laporan keuangan. Ini mencakup penggelembungan aset atau pendapatan dan penyajian kewajiban atau beban terlalu rendah. Nah, kecurangan laporan keuangan itu merupakan jenis fraud yang paling jarang terjadi, tapi memiliki dampak kerugian finansial median yang paling besar. Nah, di kategori ini, pelaku secara sengaja menyebabkan salah saji atau penghilangan informasi material dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk menipu pengguna laporan, seperti investor atau kreditur. Nah, skemanya itu meliputi pengelompokan aset atau pendapatan, misalnya melalui pencatatan pendapatan fiktif atau pengakuan pendapatan prematur, dan penyajian kewajiban atau beban yang terlalu rendah, seperti menyembunyikan kewajiban atau tidak mencatat beban yang seharusnya diakui. Nah, di slide ini kita akan bahas tentang segitiga kecurangan dan kaitannya dengan risiko fraud dalam pelaporan keuangan. Jadi, segitiga kecurangan itu terdiri dari 3 elemen utama, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, tekanan itu merupakan alasan atau dorongan yang membuat seseorang itu melakukan fraud, misalnya tuntutan target laba atau tekanan keuangan. Lalu ada kesempatan, yaitu kondisi yang memungkinkan fraud itu terjadi. Biasanya itu karena lemahnya pengendalian internal atau kurangnya pengawasan. Sedangkan rasionalisasi itu adalah pembenaran yang dibuat pelaku agar tindakannya itu dianggap wajar atau tidak terlalu bersalah. Nah, ketiga elemen ini itu saling berkaitan dan menjadi dasar munculnya risiko fraud dalam laporan keuangan. Dalam praktiknya, fraud laporan keuangan itu sering dilakukan secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi ekspektasi analis dan target laba perusahaan, memperoleh pendanaan, atau memenuhi ketentuan kovenan utang. Selain itu, fraud juga dapat dipicu oleh keinginan memperoleh bonus dan kompensasi yang lebih tinggi maupun untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, auditor itu perlu memahami faktor-faktor dalam segitiga kecurangan agar dapat mengidentifikasi risiko fraud sejak awal dan menentukan prosedur audit yang tepat.
Nah, setelah kita memahami faktor penyebab fraud melalui segitiga kecurangan, selanjutnya perusahaan itu perlu mengelola risiko tersebut melalui risk register kecurangan laporan keuangan. Jadi, risk register ini itu berfungsi sebagai alat bagi komite audit dan manajemen untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengawasi risiko fraud yang dapat berdampak besar terhadap perusahaan. Nah, walaupun risiko ini tuh mungkin tidak sering terjadi, dampaknya itu bisa sangat signifikan, terutama terhadap kredibilitas laporan keuangan dan kepercayaan investor. Penyusunan risk register ini tuh dilakukan melalui fraud risk assessment, yaitu proses penilaian risiko fraud dengan fokus pada skema fraud utama seperti manipulasi pendapatan dan kapitalisasi biaya. Dari proses tersebut, perusahaan itu dapat mengetahui area yang paling rentan terhadap kecurangan. Selain membantu identifikasi risiko, risk register itu juga menjadi dasar dalam merancang pengendalian anti fraud yang lebih efektif. Dengan adanya dokumentasi risiko yang jelas, perusahaan itu dapat menentukan langkah mitigasi, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat sistem pengendalian internal agar potensi fraud itu dapat diminimalkan. Baik, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama terkait subbab dari 14.2.3 yaitu identifikasi risiko off balance sheet financing, di mana off balance sheet financing ini sendiri merupakan pembiayaan di luar neraca perusahaan dengan menggunakan entitas khusus atau special purpose entities. Nah, tujuannya untuk meminjam dana ataupun menahan aset dan liabilitas tanpa harus dicatat dalam neraca perusahaan induk. Biasanya praktik ini dapat disalahgunakan untuk menyembunyikan tingkat utang sehingga kondisi keuangan itu terlihat lebih baik dari keadaan sebenarnya. Nah, risiko ini muncul ketika perusahaan itu mungkin sengaja memanfaatkan SPSS ini untuk mengurangi tampilan leverage atau rasio utang dalam laporan keuangan. Biasanya berakibat pada investor dan kreditor itu menerima informasi yang cukup menyesatkan mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, kasus yang terkenal itu sering kita dengar yaitu skandal Enron, di mana perusahaan itu menggunakan entitas khusus untuk menyembunyikan kewajiban dan juga kerugian. Nah, di sini adapun elemen risk register dari resiko off balance sheet financing. Yang pertama yaitu ID resikonya. Di sini ada FSF 003 itu merupakan kode ataupun ID pengenal dari resiko yang dimiliki. Nah, deskripsi resiko itu biasanya berisi tentang sebab resiko hingga dampak dari resiko yang sedang kita ulas. Nah, dalam contoh ini itu ada sebab karena keinginan menyembunyikan tingkat utang yang tinggi ataupun pelanggaran governance pinjaman. Sedangkan resikonya itu ya manajemen menggunakan SPES untuk menahan utang ataupun aset beresiko. Sedangkan dampaknya itu investor dan kreditor memperoleh informasi yang menyesatkan, kondisi keuangan perusahaannya tampak lebih sehat daripada kenyataannya, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Nah, ada pun contoh relevan yang mungkin teman-teman bisa belajar lebih yaitu perusahaan itu contohnya saja memindahkan utang ke entitas anak khusus sehingga rasio utang pada laporan utama itu seperti lebih rendah padahal kewajiban perusahaan sebenarnya tetap tinggi. Nah, adapun elemen yang ketiga yaitu kategori resiko. Biasanya ini jenis-jenis resiko yang kita sedang hadapi, misalnya kecurangan laporan keuangan, resiko kepatuhan, ataupun resiko lainnya. Sedangkan pemilik resiko itu siapa yang memiliki resiko ini? Ini dalam contoh foto yang kita lihat, ini ada komite audit dan dewan direksi. Selain itu ada pun penilaian resiko, di mana di sini berisi tentang penilaian inherent, yaitu aksen dari probabilitas, dampaknya, hingga tingkat resikonya. Jadi kita bisa tahu apakah resiko yang kita hadapi high risk, low risk, atau medium risk. Jadi perusahaan itu, terkhususnya manajemen itu bisa menentukan tahap ataupun langkah selanjutnya untuk menghadapi resiko ini. Walaupun kemungkinan terjadinya itu biasanya relatif rendah karena praktiknya cukup kompleks, dampak itu bisa aja sangat besar terhadap perusahaan. Makanya ada 3 aksen yaitu probabilitas, dampak, dan juga tingkat resikonya. Selanjutnya juga ada elemen pengendalian yang ada, di mana ini berbicara tentang bagaimana perusahaan itu menanggulangi resiko yang sudah ada. Nah, dalam contoh ini ada tinjauan oleh penasihat hukum eksternal hingga audit eksternal. Selanjutnya juga ada penilaian residual, di mana ini ada risk residual ataupun resiko yang tersisa,
Dia juga memiliki probabilitas dampak dan tingkat resiko yang dihitung sendiri. Selanjutnya ada rencana perlakuan risiko, di mana di sini ada langkah-langkah pengendalian dan juga penanggung jawab dari perlakuan risiko tadi. Dalam contoh di foto ini, langkah pengendaliannya yaitu CFO wajib melaporkan seluruh entitas non-konsolidasi yang signifikan kepada komite audit. Setelah itu, setiap penggunaan SPES harus memiliki justifikasi akuntansi yang jelas, serta auditor eksternal itu harus memeriksa transaksi pihak berrelasi dan entitas non-konsolidasi. Biasanya penanggung jawabnya ini juga seperti ketua komite dari audit. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait subbab 14.3 mitigasi risiko pengendalian pencegahan fraud. Di mana di sini kita tahu bahwa prinsip utamanya adalah bahwa mencegah fraud itu jauh lebih efektif dibanding hanya mendeteksi setelah kerugian itu terjadi. Karena itu perusahaan perlu membangun sistem pengendalian internal yang kuat agar peluang terjadinya fraud itu semakin kecil. Nah, ada pun beberapa elemen penting dalam pencegahan fraud. Yang pertama, itu tone at the top, di mana tone at the top ini berarti pimpinan perusahaan itu harus menunjukkan integritas dan etika yang konsisten. Direksi dan manajemen biasanya menjadi contoh bagi seluruh karyawan. Jika pimpinan itu mentoleransi pelanggaran kecil, maka karyawannya kemungkinan besar juga menganggap perilaku tersebut wajar. Sebaliknya, jika pemimpin itu tegas terhadap etika, maka budaya anti fraud akan terbentuk. Yang kedua itu ada program whistleblowing, di mana perusahaan juga perlu menyediakan saluran pelaporan rahasia atau whistleblowing system, di mana tujuannya agar karyawan dapat melaporkan pelanggaran tanpa takut mendapat tekanan atau balasan dari pihak tertentu. Biasanya program ini sangat membantu perusahaan mendeteksi fraud lebih cepat. Yang ketiga yaitu ada pelatihan dan kesadaran anti fraud, di mana karyawan itu tentu perlu paham terkait tanda-tanda fraud atau red flags, cara mencegah fraud, prosedur pelaporan pelanggaran, serta pelatihan-pelatihan lainnya yang dilakukan secara berkala melalui seminar ataupun pelatihan online ataupun seperti workshop. Contohnya saja, seluruh karyawan itu diwajibkan untuk melakukan pelatihan tahunan mengenai kode etik dan identifikasi indikasi dari fraud. Nah, ketiga faktor tadi dapat berjalan bersama yang akhirnya akan menghasilkan lingkungan kerja yang baik, transparan, dan sulit dimanfaatkan untuk tindakan kecurangan. Selanjutnya ada tone at the top dan budaya etika. Nah, definisinya sendiri itu adalah lingkungan etis di tempat kerja yang diciptakan oleh komitmen nyata dari Dewan Direksi dan manajemen senior terhadap sebuah integritas. Fungsi utamanya yaitu sebagai pengendalian pencegahan fraud fundamental yang memutus elemen rasionalisasi dan kesempatan dalam segitiga kecurangan. Nah, di sini ada 4 pilar komunikasi dan perwujudannya. Yang pertama ada komunikasi eksplisit, yaitu menyampaikan pentingnya kode etik dan integritas secara konsisten. Lalu yang kedua ada tindakan nyata atau walk the talk, yaitu pemimpin itu wajib menjadi teladan. Kata-kata etika akan sia-sia jika pemimpin itu mengambil sebuah jalan pintas. Lalu yang ketiga ada sistem insentif, yaitu menghargai perilaku etis. Bukan sekedar pencapaian finansial dengan segala cara, jujur tapi gagal target lebih baik daripada sukses dengan cara haram. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas, yaitu penegakan sanksi yang cepat, konsisten, dan tegas tanpa pandang bulu atau tidak mengenal standar ganda. Selanjutnya ada program whistleblowing yang efektif. Definisinya sendiri adalah mekanisme formal rahasia bagi karyawan atau mitra untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum atau etika tanpa takut dibalas. Urgensinya yaitu berdasarkan data global ACFI, laporan tips atau aduan dari sistem whistleblowing merupakan alat deteksi fraud paling efektif dibanding dengan audit internal atau eksternal. Nah, di sini ada 4 komponen kunci program WBS. Yang pertama ada beberapa saluran pelaporan, yaitu menyediakan banyak opsi, seperti atasan langsung, SDM, hukum, termasuk hotline etika independen pihak ketiga demi menjaga anonimitas. Lalu yang kedua ada jaminan anti pembalasan,
yaitu kebijakan tertulis tegas yang melindungi pelapor beretikat baik karena rasa takut dibalas adalah penghalang terbesar laporan. Lalu yang ketiga ada proses investigasi yang jelas, yaitu penanganan laporan secara objektif, tepat waktu, dan diawasi langsung oleh komite audit. Dan yang terakhir ada komunikasi dan pelatihan, yaitu sosialisasi berkala agar karyawan itu paham cara melapor dan percaya laporan mereka itu dianggap serius. Selanjutnya ada pelatihan dan kesadaran anti-fraud. Definisinya sendiri itu adalah komponen proaktif untuk mendidik karyawan di semua tingkatan agar mengenali risiko dan tahu cara meresponnya. Nah, tujuannya yaitu mengubah peran karyawan dari sekedar pengamat pasif menjadi sensor aktif pertahanan pertama. Nah, di sini ada 5 topik utama pelatihan. Yang pertama ada definisi dan jenis fraud. Contohnya itu skema kecurangan yang relevan dengan bidang kerja karyawan, misalnya manipulasi komisi untuk tim penjualan. Lalu yang kedua ada bendera merah atau red flag, yaitu tanda peringatan perilaku, seperti karyawan tidak pernah ambil cuti, gaya hidup mewah, atau transaksional atau faktur tanpa detail. Lalu yang ketiga ada kode etik dan kebijakan terkait, yaitu penyegaran aturan tentang hadiah atau gratifikasi dan konflik kepentingan. Lalu yang keempat ada tanggung jawab individu, yaitu menanamkan bahwa pencegahan fraud adalah tugas tiap orang. Dan yang terakhir ada mekanisme pelatihan, yaitu harus berkala minimal setahun sekali dan wajib masuk dalam materi orientasi karyawan baru. Identifikasi resiko, kapitalisasi biaya operasional. Jadi skema ini tuh lebih halus dibandingkan dengan pendapatan fiktif, tetapi sama merusaknya. Pengeluaran yang harusnya dibebankan pada periode berjalan justru dicatat secara tidak benar sebagai aset di neraca. Hal ini mengurangi beban sekaligus meningkatkan aset dan memberikan dampak dorongan ganda pada laba. Nah, di samping sudah saya berikan contoh dari identifikasi resikonya. Identifikasi resiko, manipulasi pendapatan. Nah, manipulasi pendapatan adalah skema kecurangan laporan keuangan yang paling umum dilakukan. Tujuannya adalah membuat kinerja keuangan perusahaan terlihat lebih baik dengan mengakui pendapatan secara tidak tepat, yaitu dengan menciptakan pendapatan fiktif atau mempercepat pengakuan pendapatan. Nah, di samping sudah saya berikan untuk contoh dari tabel identifikasi resikonya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan fraud dengan pengendalian internal, yang dimana kelemahan pengendalian internal ini itu dapat menjadi penyebab utama terjadinya fraud. Hal ini itu karena fraud itu biasanya muncul ketika terdapat kesempatan akibat sistem kontrol yang lemah, dan oleh karena itu pengendalian internal itu memiliki peran penting untuk mencegah dan juga mendeteksi fraud di dalam perusahaan. Nah, ada beberapa bentuk pengendalian internal yang memiliki peran penting untuk mencegah dan juga mendeteksi fraud di dalam perusahaan tersebut, yang dimana beberapa bentuk pengendalian tersebut itu antara lain pemisahan tugas, otorisasi transaksi, audit, serta monitoring secara berkala. Nah, selain itu juga terdapat beberapa kelemahan pengendalian yang dapat memicu fraud, seperti kurangnya pemisahan tugas sehingga satu orang itu memiliki terlalu banyak wewenang, dan juga kurangnya pengawasan dari manajemen sehingga fraud itu sulit terdeteksi, dan lemahnya pengendalian akses yang meningkatkan resiko penyalahgunaan aset perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai peran auditor dalam mendeteksi fraud, yang dimana peran auditor itu adalah memastikan laporan keuangan itu bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh fraud maupun kesalahan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, auditor itu memiliki beberapa peran penting, yang dimana yang pertama itu auditor itu harus menilai risiko fraud yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, auditor itu harus mempertahankan sikap skeptisisme profesional selama proses audit sehingga tidak mudah percaya tanpa bukti yang cukup. Kemudian yang ketiga di sini ada auditor melakukan prosedur audit untuk menemukan indikasi adanya fraud, dan yang keempat di sini ada auditor mengevaluasi efektivitas pengendalian internal perusahaan, dan yang terakhir di sini auditor melaporkan temuan fraudnya itu kepada manajemen ataupun komite audit agar dapat ditindaklanjuti.
Pada implementasi forensik akuntansi forensik digunakan untuk menyelidiki adanya dugaan fraud atau kecurangan dalam perusahaan. Nah, tujuannya sendiri itu yaitu untuk mengetahui apakah fraud itu benar terjadi dan apa tidak. Nah, ini kan ada siapa pelakunya dan bagaimana sih cara yang dilakukan dan berapa kerugian yang ditimbulkan. Tahapan dalam investigasi biasanya dimulai dari perencanaan investigasi, kemudian pengumpulan bukti, analisis data dan dokumen, hingga penyusunan laporan hasil investigasi. Dalam prosesnya digunakan beberapa teknik seperti analisis dokumen, wawancara investigatif, dan analisis data forensik. Nah, selanjutnya itu ada teknik penjaminan risiko terhadap fraud dilakukan untuk mengurangi risiko kecurangan dalam perusahaan. Nah, salah satu caranya itu yaitu melalui fraud risk assessment untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadi fraud. Selain itu juga perusahaan itu juga menggunakan data analitik untuk memantau transaksi yang mencurigakan agar fraud dapat dideteksi lebih cepat. Dengan adanya teknik ini, perusahaan itu dapat meningkatkan pengawasan dan mencegah kerugian yang lebih besar. Analoginya itu sederhana juga, seperti sistem keamanan bank yang terus diperbarui agar mampu mencegah kejahatan. Selanjutnya yakni ada fraud risk assessment yang terintegrasi atau Indonesianya penilaian risiko kecurangan. Jadi penilaian risiko kecurangan atau fraud risk assessment itu merupakan proses yang dimana dia dirancang untuk mempertimbangkan risiko fraud yang muncul dalam sebuah organisasi. Nah, tujuannya sendiri itu untuk mengidentifikasi dan juga menentukan di mana dan juga bagaimana bentuknya fraud itu kemungkinan paling terjadi, dan juga siapa atau pelaku yang berpeluang tinggi untuk melakukan fraud dalam suatu perusahaan. Nah, dibanding menunggu fraud itu terdeteksi atau terekam, maka penilaian ini itu memungkinkan untuk organisasi menyiapkan tindakan preventif untuk memperkuat pengendalian yang dinilai cukup rentan. Nah, dalam fraud risk assessment itu juga terdapat proses yang meliputi tahapan langkah-langkah. Yang pertama yakni mengidentifikasi risiko kecurangan inheren. Dari sini itu didapat dari sesi brainstorming dan juga wawancara dari berbagai karyawan di berbagai fungsi dan juga tingkatan, yang kemudian akan diidentifikasi fraud-fraud yang kemungkinan paling terjadi dalam suatu bidang atau departemen tersebut, mungkin dari penyalahgunaan aset, bentuk korupsi, dan juga adanya kecurangan laporan keuangan. Nah, biasanya di sini yang dilakukan itu yang pertama yakni penilaian probabilitas dan juga signifikansi. Jadi dari setiap skema yang sudah diidentifikasi dari tim satgas ya atau satuan tim itu akan menilai kemungkinan terjadinya atau probabilitasnya dan juga dampak yang akan dihadapi perusahaan, baik itu dari segi finansial maupun non finansial. Kemudian yang kedua yakni melakukan pemetaan pengendalian anti fraud. Dari satuan tim yang ditugaskan itu akan memetakan pengendalian preventif dan juga detektif yang sudah ada dan yang dirancang untuk memitigasi dan juga mencegah setiap skema atau skenario fraud yang sudah teridentifikasi. Kemudian yang ketiga yang dilakukan dalam identifikasi kecurangan risiko inheren yakni mengevaluasi risiko residual. Jadi dilihat dari efektivitas pengendalian yang sudah ada, dari tim ini akan menilai tingkat risiko fraud residual atau risiko yang tersisa setelah pengendalian. Nah, kalau misal dari risiko tersebut sudah diterima, maka
risiko residual itu sudah diterima, maka prosesnya itu berhenti di evaluasi risiko residual. Tapi kalau misal dari risiko residual itu kayak ada beberapa tambahan atau catatan, maka tim ini akan merumuskan dan juga memprioritaskan dari tindakan perbaikan. Contohnya seperti mengimplementasikan pengendalian yang baru atau memperkuat pengendalian yang sudah ada dan juga meningkatkan pengawasan. Nah, proses perumusan respon ini tentunya harus dilakukan secara berkala dan juga terjadwal dan harus difasilitasi dengan fungsi yang objektif, maksudnya nggak yang fungsinya itu kayak yang menguntungkan dirinya sendiri gitu, harus yang bersifat objektif gitu. Nah, dari hasil perumusan respon ini atau hasil dari identifikasi risiko kecurangan inheren itu akan memberikan masukan yang cukup penting untuk perencanaan audit internal dan juga dapat membantu Dewan Direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan dari risiko fraud yang terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, di sini ada pemantauan transaksi mencurigakan. Nah, ini itu adalah sebuah pengendalian yang yang mendeteksi yang bertujuan atau dimaksudkan untuk mengidentifikasi adanya anomali atau bendera merah dalam data transaksional yang kemungkinan adanya fraud dalam transaksi itu. Nah, kalau misal di masa lalu itu kan kalau misal ada pemantauan ini, mantauannya itu kayak masih bersifat manual dan juga terbatas gitu loh dari segi teknologi atau segi penerapan. Nah, kalau misal sekarang karena perkembangan teknologi itu makin pesat, maka perusahaan itu menggunakan teknologi analisis data atau data analytics yang dia memungkinkan pengawasan yang lebih menyeluruh, otomatis dan juga canggih. Nah, pendekatan yang digunakan dalam zaman modern ini itu penggunaan perangkat Luna yang khusus untuk menjalankan serangkaian pengujian atau script terhadap seluruh populasi data. Nah, data yang dimaksudkan ini kayak entry jurnal, kemudian pembayaran kepada vendor dan juga klaim biaya yang didapat dari karyawan. Nah, dari pengujian atau skrip ini itu dilakukan atau dimaksudkan untuk mencari anomali atau mungkin bisa disebut pola yang tidak biasa dan juga pelanggaran aturan yang udah ditentukan sebelumnya. Nah, contohnya pengujian analisis data dalam mantau transaksi itu yang pertama ada analisis hukum Benford. Nah, dalam analisis hukum Benford ini akan menguji distribusi atau penempatan dari digit pertama dalam kumpulan data yang data angka yang besar. Dari sini itu akan mengindikasi adanya angka-angka yang dibuat. Caranya itu melalui pencarian duplikasi. Jadi dia akan mencari pembayaran yang duplikat atau double gitu, yang tercatat 2 kali, dilihatnya itu dari nomor faktur, tanggal, atau misal jumlahnya itu kemungkinan sama persis, itu kayak diuji apakah ini benar-benar transaksi yang berbeda atau dia satu transaksi yang sama. Kemudian adanya pencocokan alamat, jadi membandingkan alamat karyawan dengan alamat pemasok untuk mengidentifikasi adanya vendor fiktif. Kemudian menganalisis outlier, jadi caranya dengan mengidentifikasi transaksi yang misal secara data atau statistik itu dia jauh di luar aturan atau logika, misal klaim biayanya itu lebih tinggi daripada biasanya. Kemudian yang keempat tuh bisa dilakukan analisis jurnal, jadi menganalisis dari entry jurnal ini apakah ada anomali atau bendera merah dalam misal entry yang dibuat pada akhir bulan atau akhir pekan. Itu apakah deskripsinya jelas, kemudian yang membuatnya siapa. Kemudian yang terakhir itu bisa dilakukan dengan analisis tren.
Jadi dalam analisis tren ini bisa mengidentifikasi lonjakan atau tanjakan aktivitas yang misal tidak normal. Contohnya kayak penghapusan persediaan itu kayak dinilai terlalu banyak gitu loh, atau adanya retur penjualan dalam lokasi tertentu. Misal harusnya retur penjualannya nggak di sini, tapi kok ada tercatat retur penjualan di suatu lokasi tertentu. Nah, dari hasil berbagai analisis tersebut itu adalah daftar pengecualian yang ditargetkan yang akan selanjutnya itu diinvestigasi lebih lanjut oleh auditor internal atau manajemen. Selanjutnya di sini untuk pembahasan yang terakhir yakni ringkasan dan prospek masa depan tata kelola dan manajemen risiko. Jadi setelah melalui 14 bab dalam buku tata kelola manajemen dan risiko ini itu kan berisi tentang banyak topik dan juga pembahasan tentang tata kelola, kemudian risiko dan juga kepatuhan atau GRC. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa organisasi atau entitas kini tidak lagi hanya dituntut untuk menjalankan sebuah aktivitas bisnis biasa gitu, tetapi mereka harus mampu mengelola berbagai persoalan dan juga tantangan yang tentunya semakin hari semakin rumit atau kompleks. Nah, seluruh pembahasan yang sudah dipelajari ini tentunya memiliki satu benang merah yang sama. Jadi organisasi yang dia mampu bertahan dan juga berkembang dalam suatu lingkungan bisnis itu adalah organisasi yang dia secara sadar, proaktif dan juga terintegrasi dalam pengelolaan tata kelola serta risikonya. Jadi bisa disimpulkan bahwa tata kelola korporat atau GCG dia ini menjadi fondasi utama dalam perusahaan karena tata kelola itu memerankan fungsi yang membentuk budaya dari perusahaan, kemudian etika, akuntabilitas dan juga menentukan arah kepemimpinan yang dapat mengaruhi atau berdampak pada seluruh aktivitas atau operasional organisasi. Nah, selain itu dari manajemen risiko perusahaan atau enterprise risk management itu juga dia ikut berkembang yang menjadi bagian sistem yang ikut terintegrasi dalam proses atau tahapan strategi bisnis perusahaan. Dari risiko itu atau ancaman tidak lagi dilihat sebagai anomali atau sesuatu yang harus dihindari atau dimitigasi sepenuhnya, tapi dia bisa dikelola atau dioptimalkan dengan tepat yang akan menciptakan sistem pengendalian yang cukup efektif dan juga memadai sehingga dari kebijakan maupun tujuan organisasi itu dapat diterapkan atau dapat berhasil dicapai dalam tindakan yang cukup nyata yang akan mendukung proses pelaporan dan juga operasional yang lebih andal. Nah, maka dari itu kedepannya dari kepatuhan GRC itu tetap dapat menghadapi perkembangan yang baru seperti contohnya peningkatan fokus atau perhatian terhadap sistem ESG, kemudian adanya transformasi digital atau risiko dalam risiko cyber, adanya ketidakpastian geopolitik seperti saat ini, kemudian adanya pemanfaatan analisis data dan juga kecerdasan buatan atau AI. Nah, maka dari itu tantangan bagi organisasi itu tidak hanya berpusat pada perusahaan yang harus taat pada peraturan atau undang-undang dari sebuah wilayah yang diatur dalam sebuah wilayah, tapi juga harus diupayakan menjadi entitas yang tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi, kemudian adaptif, menyesuaikan dengan perubahan dan juga cepat dalam yaitu seperti adaptif menghadapi perubahan dan yang akan
bisa mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan di masa yang akan mendatang.